Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM 24052123027. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Garut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arrestor, bagaimana dengan konsep, fungsi, dan ruang lingkup teknis, ringkasan teknis, definisi, dan juga jenisnya. Oke, yang selanjutnya kita akan memasuki resiko untuk infrastruktur listrik. Nah, di sini ada klasifikasi sumber surge. Yang dimana yang pertama ada petir. Nah, di sini ada petir itu termasuk energi yang tinggi, arus impulsnya yang sangat besar jika masuk ke jaringan. Yang selanjutnya ada switching atau internal switching, fault clearing, switching beban. Lalu ada gangguan peralatan, yang dimana kerusakan atau hubungan singkat menghasilkan lonjakan lokal. Nah, dampak yang akan ditimbulkan, yang pertama ada kerusakan komponen elektronik. Nah, di sini jika ada komponen yang rusak, maka biaya perbaikan tinggi dan downtime. Lalu selanjutnya ada gangguan operasi. Oke. Nah, di sini ada definisi dan istilah utama arrestor. Nah, arrestor ini yaitu adalah perangkat yang menahan dan mengalihkan lonjakan tegangan ke tanah sebelum mencapai peralatan. Sinonim umumnya yaitu ada lightning arrestor, surge protector, surge diverter, dan variannya ada equipment arrestor, yang dimana ini dipakai di internal, dan juga ada line arrestor yang dipakai di saluran. Station arrestor di sini dipakai untuk gardu atau trafo. Nah, di sini ada konvensi penggunaan teknologi. Istilah zinc oxide arrestor atau MOV atau GDT mengacu pada teknologi inti perangkat. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi utama arrestor dan kegunaan pada berbagai aplikasi. Yang pertama ada pembatas sebagai pembatas tegangan, yang dimana ini akan menjaga tegangan sistem agar tidak melebihi batas aman saat charge dan mencegah breakdown. Yang kedua, pengalihan energi, yang dimana ini mengarahkan arus impuls menuju tanah sehingga beban peralatan tetap aman. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan keandalan, yang dimana meminimalkan downtime dan biaya perbaikan pada gardu, panel LV, dan UPS. Panel LV ini bisa disebut juga panel low voltage. Lalu yang selanjutnya pelindungan jaringan, yang dimana ini akan menjaga stabilitas saluran transmisi dan distribusi serta sinyal kontrol pada sektor industri. Nah, di sini ada cara kerja arrestor. Saya analogikan sebagai pertumbuhan atau bisa disebut juga perkembangan katak. Nah, di sini ada terlihat telur katak sebagai sumber sebelum surge. Arrestor bersifat high impedance, sistem beroperasi normal tanpa aliran gangguan. Nah, lalu selanjutnya adalah saat lonjakan, elemen nonlinear seperti GNO atau MOV atau GDT menjadi konduktif saat tegangan naik. Lalu yang selanjutnya ada clamp voltage, yang dimana tegangan diklaim ke level aman oleh karakter nonlinear sehingga mencegah over voltage. Lalu yang selanjutnya aliran ke ground. Arus impuls dialirkan melalui jalur grounding ke tanah, peralatan terlindungi. Lalu yang selanjutnya setelah surge, elemen kembali ke keadaan high impedance, area siap menghadapi lonjakan berikutnya. Lalu selanjutnya ada parameter kunci arrestor. Nah, di sini ada MCOV, yang dimana singkatannya yaitu Maximum Continuous Operating Voltage, yang artinya tegangan maksimal yang dapat ditahan continue. Nah, selanjutnya ada TOV. TOV itu temporary over voltage, durasi dan level tegangan sementara yang harus dipertimbangkan. Di sini ada discharge current,
yang dimana artinya arus impuls yang dapat ditangani arrestor dinyatakan dengan kiloampere. Nah, yang selanjutnya ada clamping protection level, tegangan yang diteruskan ke peralatan saat impuls semakin rendah semakin baik. Oke, next aja. Nah, di sini juga ada jenis arrestor, ada ZNO, ada GAVD, dan ada GAVLOS. Nah, di sini saya membuat perbandingan antara zinc oxide atau ZNO dan GAVD versus GAVLOS, GDT, dan SIC. Oke, jadi yang pertama adalah elemen. Jadi yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang zinc oxide atau ZNO. Nah, di ZNO itu sendiri ada elemen nonlinear metal oxide dengan efisiensi tinggi dan umur panjang. Lalu si zinc oxide itu sendiri responnya sangat cepat, tahan energi tinggi, cocok untuk panel low voltage atau LV dan tegangan menengah atau tinggi. Dan di sini zinc oxide itu sendiri memiliki material wafer ZNO sintered, desain padat dan andal. Nah, di sini digunakan untuk perlindungan beban, distribusi daya, koordinasi dengan fuse. Lalu yang selanjutnya ada GAVD, yaitu memiliki celah untuk membran discharge, ideal untuk surge petir eksternal. Dan selanjutnya butuh kondisi arus pemicu dan pemeliharaan GAV. Nah, yang selanjutnya ada GAVLOS atau JONC tanpa gap, lebih padat, respon lebih cepat, dan andal untuk energi tinggi. Nah, GDT itu sendiri untuk proteksi sinyal dan telekomunikasi. Lalu selanjutnya ada SIC, alternatif pada aplikasi tegangan tinggi. Nah, di sini kita akan membahas material arrestor itu sendiri. Nah, di dalam arrestor ada material inti, yang dimana material inti yang pertama adalah zinc oxide varistor nonlinear utama. Lalu selanjutnya ada SIC, lebih jarang dipakai karena sebelumnya pada arrestor tegangan tinggi. Lalu ada GDT. GDT ini sendiri yaitu gas discharge untuk proteksi saluran sinyal. Lalu ada selubung dan housing. Jadi housingnya menggunakan porselen ketahanan mekanis, tahan UV, tradisional pada tegangan tinggi. Lalu ada polimer atau bisa disebut silikon, ringan, tahan pecah, lebih baik terhadap polusi. Lalu aksesoris pendukung seperti terminal konduktor, flange, mounting bracket, indikator status, dan monitoring. Ada juga grounding clamp dan LED untuk efektivitas proteksi. Lalu yang selanjutnya ada tempat pemasangan arrest untuk proteksi sistem. Nah, di sini terdapat 4 pemasangan. Yang pertama ada panel low voltage, yang dimana arrest pada feeder untuk melindungi peralatan akhir, umumnya MOV metal oxide varistor. Nah, yang kedua ada UPS dan rangkaian elektronik. Jadi di sini fungsi arrestor itu sendiri bisa dipasang pada impuls UPS untuk mencegah gangguan ke inverter dan ke baterai. Lalu yang selanjutnya yang sering kita lihat juga ada di gardu distribusi atau trapo, stasiun arrest di sisi distribusi atau transmisi untuk proteksi sistem. Jadi di sini untuk mencegah lonjakan petir atau listrik yang menyambar ke si gardu itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada sistem telekomunikasi menggunakan GDT, gas discharge tube, dan kombinasi MOP untuk melindungi sinyal dan perangkat komunikasi. Lalu ada prinsip pemasangan benar untuk surge arrestor. Nah, yang pertama yaitu pilih MOC atau maximum continuous operating voltage sesuai tegangan sistem dan pastikan TOP dikomunikasikan. Nah, yang kedua, kita harus menentukan grounding. Gunakan LED grounding sesingkat mungkin
klem berkualitas, dan elektroda grounding baik. Nah, lalu yang ketiga, pasang dekat titik masuk jaringan. Panel atau trafo hindari jalur panjang ke beban. Lalu yang selanjutnya, gunakan arrestor dengan indikator status atau remote monitoring bila tersedia. Oke, di sini kita akan membandingkan sebelum dan sesudah pemasangan arrestor pada panel saat switching surge. Nah, di sini kita akan bahas dulu yang sebelumnya. Lokasi lonjakan diteruskan ke peralatan. Jadi resiko kerusakannya komponen elektronik ini sangat tinggi. Nah, bisa terjadi downtime dan biaya perbaikan meningkat. Tingkat gangguan lebih sering, proteksi sistem tidak terlokasilir. Nah, perbandingan saat sesudah, lonjakan diklaim dan dibumikan, tegangan ke peralatan tetap aman. Lalu rehabilitas naik, downtime berkurang. Contohnya kita ambil saja PT ABC. Pengukuran isolasi pasca pergantian arrestor menunjukkan perbaikan. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini ada before after gardu trafo, kondisi isolasi dan hasil yang terukur. Nah, ada masalah awalnya gangguan akibat surge. Pengukuran isolasi menunjukkan nilai rendah pada beberapa transformer. Nah, setelah arrest dipasang pada incoming dan outing, perbaikan grounding dilakukan. Lalu hasilnya terukur, peningkatan isolasi. Pengukuran ulang menunjukkan kenaikan nilai isolasi. Penggantian surge arrestor di PT ABC tercatat. Nah, di sini juga ada beberapa kriteria untuk memilih arrestor. Yang pertama, level tegangan. Pilih MCOV atau bisa disebut maksimum continuous operating voltage sesuai koordinasi dengan isolasi sistem. Nah, di sini juga ada energi impulse, nilai discharge current 8/20 kA sesuai exposure, petir, dan switching. Nah, ada juga kriteria lingkungannya, yaitu polusi, kelembaban, dan risiko mekanisme menentukan housing, polimer, atau porselen. Jadi kita harus paham dulu bagaimana lingkungan yang akan kita pasang tentang pasang arrestor itu sendiri. Nah, standar sertifikasi patuhi IEC 60099 dan standar IEC atau IN lokal. Gunakan produk bersertifikat. Nah, di sini juga ada perawatan dan inspeksi arrestor. Jadwal inspeksi rutin, visual bulanan, ukur isolasi dan resilitas setiap 6-12 bulan atau setelah surge besar. Indikator kondisi, periksa indikator visual, remote alarm, lalu ukur hambatan dan fungsi discharge bila tersedia. Lalu yang selanjutnya prosedur keselamatan. Di sini kita harus menggunakan APD lengkap agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu ada tindakan pemeliharaan. Tindakan pemeliharaan ini sangat penting, yang dimana kita harus mengganti arrestor dengan penurunan performa atau setelah discharge besar. Oke, rangkuman dari yang telah saya paparkan. Jadi dimana ringkasan kunci ini, arrestor dengan berbagai jenis mengalihkan surge, mengurangi kerusakan, dan meningkatkan keadaan. Lalu tindakan yang direkomendasikan, survei titik kritis, hitung MCOV dan energi, perbaiki grounding, pasang indikator status. Lalu referensi dan standar, rujuk IEC 60099, praktik industri lokal, dan laporan pemeliharaan seperti studi PT ABC yang telah tadi kita contohkan. Nah, lalu langkah implementasi, audit proteksi, seleksi komponen, instalasi terkoordinasi, dan rencana O dan M terjadwal. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.